Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Utafiartari. Nomor induk mahasiswa saya 1401421196. Di sini saya akan menerangkan mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistiorini, MPD. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, yang kedua merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga atau buah. Nah, penyerbukan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh ke putik yang masih berada pada bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh ke putik bunga lain di pohon yang sama. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Serbuk sari yang jatuh ke putik di bunga pohon lain tetapi masih dalam satu jenis. Contohnya adalah serbuk sari mangga gadung di depan rumah jatuh ke kepala putik pohon mangga gadung di samping rumah. Selanjutnya ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh ke putik pohon lain yang berbeda jenis. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan proses perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Contohnya yang pertama adalah spora. Spora dibentuk pada daun. Daun yang menghasilkan spora disebut dengan fertil. Spora disimpan di dalam kotak yang dinamakan dengan sporanium. Jika kotak spora pecah dan jatuh di tempat-tempat tertentu dan membentuk tumbuhan baru, contohnya pada tumbuhan paku dan lumut. Yang kedua adalah tunas. Tunas merupakan kuncup dari tumbuhan pada ujung batang. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, contohnya pada pohon pisang dan pohon bambu. Umbi. Nah, umbi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang terletak di dalam tanah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, terutama adalah zat tepung. Contohnya pada kentang dan pada bengkoang. Yang kedua adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis merupakan bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan, yang bentuknya berlapis-lapis, contohnya pada bawang merah dan pada bawang bombay. Yang ketiga ada umbi akar. Bagian akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada lobak dan pada wortel.
Yang keempat ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah menyerupai akar. Contohnya pada tumbuhan kencur dan jahe, ada juga pada lengkuas. Yang kelima ada geragi. Geragi merupakan batang yang beruas seperti jari kita. 1, 2, 3, 4, ini namanya beruas. Yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Contohnya yang berada di atas permukaan tanah adalah stroberi. Yang kedua ada yang di bawah tanah, ada contohnya rumput teki. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan proses perkembangbiakan melalui bantuan makhluk hidup lainnya. Contohnya yang pertama adalah cangkok. Tujuan dari mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dapat dilakukan agar mendapatkan tumbuhan yang cepat berbuah. Di bawah ini merupakan contoh dari mencangkok. Mencangkok sendiri biasanya dilakukan pada tanaman jambu, rambutan, mangga, dan yang lainnya. Yang kedua ada stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, ataupun daun. Contohnya, di bawah ini adalah proses menstek. Tumbuhan yang dapat di-stek adalah singkong dan mawar. Selanjutnya ada sambung. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Di bawah ini merupakan contoh dari sambung. Biasanya sambung juga bisa digunakan untuk mangga, jambu, dan rambutan, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat ada merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan akan menghasilkan akar tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk. Biasanya adalah arbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Selanjutnya ada fotosintesis. Pengertian dari fotosintesis menurut KBBI, fotosintesis merupakan pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau klorofil atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Proses dari fotosintesis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses yang bergantung kepada cahaya matahari atau biasanya disebut dengan reaksi terang. Yang kedua ada proses yang tidak membutuhkan cahaya matahari atau reaksi gelap. Di samping ini merupakan gambaran fotosintesis secara umum. Saya jelaskan, karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di dalam daun. Nah, akar tumbuhan menyerap air di dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air berproses oleh sinar matahari. Kemudian, hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepas melalui stomata. Oksigen tersebut dapat dinikmati oleh tumbuhan sendiri dan makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan glukosa dari
Proses fotosintesis tersebut didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Glukosa yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber makanan untuk makhluk hidup lainnya, misalnya seperti buah. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk menambah ilmu. Apabila ada kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.